Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara pengembangan IPTEK guna menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila oleh Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD. Kelompok kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama, Anissa, yang kedua, Atika, yang ketiga, Mutia, yang keempat, Salmaka, yang terakhir, Zara Safira. Agenda topik utama dalam presentasi ini yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan, yang kedua, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK, yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja menyimak videonya. Yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima dan berasal dari bahasa Latin yaitu science yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense karena seorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluknya. Kemudian perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematis dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu itu bersinonim arti, sedangkan dalam arti materialnya, keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tentunya kemajuan IPTEK memberikan dampak yang baik dan dampak yang buruk. Dampak buruknya yaitu generasi muda bisa kehilangan spirit karena romantisme budaya yang telah berkembang pesat. Nah, tapi ilmu gizi juga berkembang pesat. Bisa dibandingkan dari ilmu gizi yang dulu dan dengan yang sekarang. Dulu kita masih mengenal 4 sehat 5 sempurna, sedangkan sekarang sudah dirubah menjadi 4 pilar gizi seimbang. Itu menandakan bahwa ilmu gizi juga berkembang pesat dari waktu ke waktu. Kemudian, terdapat 3 faktor yang menjadi indikator ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, terhindar dari pengandai-ngandaian dan pengaruh eksternal seperti politis, agama, budaya, dan lain-lain. Lalu, ada perlu kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu pengetahuan terjamin. Lalu yang ketiga ada penelitian ilmiah harus mementingkan nilai etis karena nilai etis itu bersifat universal. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan ada 5. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Contohnya, tabu permanen yang ada di masyarakat.
Mengapa kita harus menghargainya? Karena itu sudah menjadi aturan agama mereka masing-masing, sehingga walaupun itu tabu makanan atau yang disebut juga makanan yang asing ya, itu kita tidak bisa memaksakan untuk mereka mengubah tabu makanan tersebut karena sudah termasuk dalam tabu makanan permanen. Jadi sudah mengikuti aturan agamanya mereka. Lalu yang kedua yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasari dengan nilai-nilai etis yang berdasarkan nilai kemanusiaan. Yang sebagai contohnya yaitu ilmu gizi yang didasari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu IPTEK merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, memperkokoh sarana IPTEK merupakan salah satu cara menyebarkan ilmu gizi kepada masyarakat untuk membangun identitas nasional yang lebih baik dalam bidang kesehatan. Lalu yang keempat yaitu penguasaan IPTEK harus merata ke seluruh masyarakat. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, hal ini sangat bermanfaat karena informasi gizi menjadi mudah diketahui dan dengan mengakses di aplikasi atau website kesehatan seperti Hello Sehat dan sebagainya. Jadi, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia mendapatkan informasi yang cukup mengenai gizi. Hal ini berhubungan dengan poin kelima, yaitu kesenjangan penguasaan IPTEK harus dipersempit. Karena jika dihubungkan dengan ilmu pengetahuan gizi, yang tadi bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui pengetahuan gizi, sehingga kesenjangan penggunaan IPTEK dapat mengganggu penyebaran informasi gizi seperti itu. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK. Yang pertama, harus selalu menghormati martabat manusia. Jika hal ini dihubungkan dengan ilmu gizi yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan martabat manusia. Lalu yang kedua, harus meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, dapat kita ketahui gizi meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu yang ketiga, membantu pemekaran komunitas manusia baik secara lokal, nasional, dan global. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, masalah gizi menarik empati manusia dari berbagai penjuru dunia dalam mengurangi masalah gizi ini dan membantu pemekaran komunitas manusia secara tidak langsung dengan rasa empati tersebut. Lalu yang keempat, harus terbuka ke masyarakat. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, hal ini berhubungan dengan sosialisasi gizi yang didasari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, di mana setiap tenaga kesehatan menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar pelayanan profesi. Lalu yang kelima, membantu penciptaan masyarakat yang adil. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, setiap orang berhak mendapat pemenuhan makanan gizi seimbang. Lalu, Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, IPTEK harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal sejak awal. Lalu yang ketiga, nilai-nilai Pancasila merupakan rambu normatif rule of the game bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Lalu yang keempat, IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, status gizi setiap daerah berbeda karena setiap daerah memiliki budaya dan makanan khasnya masing-masing. Mengenai alasan dan dinamika mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Terdapat 5 alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, tiap daerah memiliki jenis makanan khas yang dikonsumsi setiap hari. Akan tetapi, makanan yang dikonsumsi tersebut belum dipastikan nilai gizinya, apakah baik atau buruknya. Yang kedua, perkembangan IPTEK menimbulkan bahaya bagi eksistensi hidup manusia yang akan datang. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, perkembangan teknologi dalam pangan, misalnya pengawetan dapat mempengaruhi gizi suatu pangan.
Yang ketiga, perkembangan iptek didominasi negara-negara barat yang mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, makanan khas Indonesia akan tergeser dengan makanan khas luar negeri dan mempengaruhi gizi masyarakat. Yang keempat, perkembangan iptek menimbulkan kerusakan lingkungan dan menggantikan peran nilai-nilai luhur. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, kerusakan ini bisa terjadi karena hilangnya kecintaan masyarakat terhadap makanan khas daerahnya, yang membuat bahan pokok makanan khas tersebut tidak dilestarikan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, pola hidup masyarakat yang mengkonsumsi makanan luar akan menggantikan makanan khas dan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek memiliki dinamika dan tantangannya tersendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, kapitalisme. Yang kedua, globalisasi. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, globalisasi dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat menjadi lebih tertarik pada budaya konsumsi makanan luar. Yang ketiga, konsumerisme. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, banyak dari ibu rumah tangga menggunakan alat elektronik untuk memasak menggunakan produk luar negeri, dikarenakan dianggap lebih menarik dari produk lokal yang menyebabkan konsumerisme terjadi. Dan yang keempat, pragmatisme atau yang ditandai dengan 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi saat ini, banyak masyarakat yang tidak memikirkan kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsinya, hanya mementingkan kepuasan dan lebih tertarik dengan makanan instan. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntutan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, sebagai calon petugas gizi yang melayani masyarakat, kita harus menjunjung tinggi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dengan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mengamalkan ilmu yang kita miliki dengan baik adalah suatu manifestasi perbuatan baik dan sikap mensyukuri anugerah Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, sebagai calon petugas gizi, kita berkewajiban untuk berusaha meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat. Petugas gizi juga senantiasa menjalankan profesinya dengan bersikap jujur, tulus, dan adil. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memberikan arahan rasa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, petugas gizi dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan seseorang, apakah dia orang terkenal, pejabat, konglomerat, atau orang yang kurang mampu. Seorang petugas gizi harus memberi pelayanan terbaik tanpa memandang status sosial masyarakat.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya curang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Jika dihubungkan dengan ilmu gizi, sebagai petugas ahli gizi, kita harus memberikan pelayanan jasa yang adil, layak, dan merata kepada setiap klien atau masyarakat tanpa ada pengecualian. Pesan dan kesan dari kelompok kami. Pesan untuk kedepannya, semoga HASPNO yang dijadikan sebagai metode pembelajaran pada mata kuliah Pancasila ini semakin sukses dan semoga bisa terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Kesannya, selama perkuliahan mata kuliah Pancasila 1 semester ini, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, karena selama 1 semester ini kami mendapat banyak pengetahuan dan wawasan kami menjadi bertambah. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe.